Selamat datang kembali pada cerita Malaikat Juga Tahu Siapa yang Jati Juaranya. Pertemuan di Bawah Langit Surabaya Part 1. Langit Surabaya menjelang senja selalu punya keajaiban tersendiri. Warna jingga yang membentang seperti kanvas lukisan membuat setiap mata yang memandang terpesona. Namun, di balik keindahan itu, ada kehidupan yang terus bergerak tanpa henti, salah satunya adalah Alia. Sore itu, Alia baru saja menyelesaikan tugasnya meliput sebuah acara budaya di kawasan Tunjungan Plaza. Sebagai seorang jurnalis, dia terbiasa dengan jadwal yang padat dan tekanan pekerjaan. Namun, akhir-akhir ini, ada hal lain yang membuat hatinya berat, tekanan dari keluarganya. Ibunya terus-menerus membicarakan pernikahan dengan Mas Reno, pria pilihan keluarga yang dianggap sempurna dari segala sisi, mapan, tampan, dan berasal dari keluarga terpandang. Tapi bagi Alia, Mas Reno hanyalah nama, tanpa emosi yang menggetarkan hatinya. Dengan langkah lelah, Alia berjalan ke arah sebuah kafe kecil di sudut Jalan Darmo, tempat favoritnya untuk melepas penat. Kafe itu tidak mewah, tapi suasananya selalu menenangkan. Ia memilih tempat duduk di dekat jendela, memesan kopi hitam kesukaannya, lalu menatap jalanan yang basah oleh gerimis. Di luar, kendaraan berlalu lalang, dan sesekali terlihat orang-orang berlari kecil menghindari hujan. Tak lama setelah itu, pintu kafe terbuka. Seorang pria masuk, mengenakan jaket kulit coklat yang tampak lusuh. Rambutnya sedikit berantakan, tapi ada sesuatu dalam wajahnya yang membuat orang sulit untuk mengalihkan pandangan. Dia membawa sebuah gitar yang terlihat usang, menggantung di punggungnya seperti sahabat setia. Pria itu adalah Bima. Dia musisi jalanan yang sering tampil di trotoar dekat Balai Kota Surabaya. Alia pernah melihatnya beberapa kali, tapi hanya sekilas. Dia tahu Bima sering menarik perhatian pejalan kaki dengan suaranya yang khas dan permainan gitarnya yang mengalun penuh perasaan. Pria itu adalah Bima. Dia musisi jalanan yang sering tampil di trotoar dekat Balai Kota Surabaya. Alia pernah melihatnya beberapa kali, tapi hanya sekilas. Dia tahu Bima sering menarik perhatian pejalan kaki dengan suaranya yang khas dan permainan gitarnya yang mengalun penuh perasaan. "Permisi, Mbak. Boleh duduk di sini? Sepertinya semua meja sudah penuh," katanya sambil menunjuk kursi kosong. Alia mengangkat pandangannya. Awalnya, dia ingin menikmati waktu sendiri, tapi melihat tatapan tulus Bima, dia mengangguk perlahan. "Silakan," jawabnya singkat. Bima duduk dan menurunkan gitarnya, lalu memesan teh hangat kepada pelayan. Ada keheningan yang canggung di antara mereka, hanya diisi dengan suara hujan yang mengetuk jendela dan dentingan sendok dari pelanggan lain. "Enak ya suasana di sini," Bima akhirnya membuka percakapan. "Saya sering lewat, tapi baru kali ini mampir." Alia tersenyum tipis. "Kafe ini memang nyaman. Saya sering datang kalau ingin menenangkan diri." Dari percakapan kecil itu, obrolan mereka mulai mengalir. Awalnya tentang hal-hal ringan seperti cuaca dan Surabaya yang selalu macet, lalu berlanjut ke topik yang lebih dalam. Bima bercerita tentang kehidupannya sebagai musisi jalanan, tentang bagaimana dia harus berjuang menghidupi adik perempuannya yang masih sekolah setelah orang tua mereka meninggal. "Kadang rasanya berat," kata Bima sambil memutar cangkir tehnya. "Tapi musik selalu membuat saya bertahan. Setiap kali saya main gitar dan nyanyi, saya merasa hidup saya lebih berarti." Alia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam cara Bima bercerita yang membuatnya merasa terhubung. Mungkin karena dia juga punya beban yang harus dia tanggung sendiri, beban ekspektasi keluarga yang selalu menuntutnya untuk menjadi sempurna dalam segala hal. "Kamu hebat," kata Alia tiba-tiba. Bima menatapnya dengan alis terangkat. "Hebat? Kenapa?" "Karena kamu bisa tetap bertahan dan menemukan kebahagiaan dalam hal yang kamu cintai. Tidak semua orang punya keberanian seperti itu," jawab Alia. Suaranya pelan tapi tulus. Bima tersenyum, kali ini lebih lebar. "Kamu juga pasti hebat. Orang yang bisa menghargai perjuangan orang lain biasanya sedang berjuang juga, kan?" Kata-kata itu membuat Alia terdiam.
seolah-olah Bima bisa membaca isi hatinya. Waktu terus berlalu, dan sebelum mereka menyadarinya, malam telah tiba. Hujan pun mereda, menyisakan aroma tanah basah yang menyegarkan. Kayaknya aku harus pergi, kata Bima sambil melirik jam tangannya. Aku ada janji latihan sama teman-teman. Terima kasih sudah membiarkan aku duduk di sini. Dan terima kasih untuk obrolannya. Alia mengangguk. Sama-sama. Semoga sukses dengan latihannya. Saat Bima berdiri, dia sempat berhenti sejenak dan menatap Alia. Kalau suatu hari aku main di tempat lain, mungkin kamu mau datang nonton? Alia tersenyum, kali ini lebih lebar. Siapa tahu, kalau waktunya pas. Bima tersenyum, mengangkat gitarnya, lalu melangkah keluar. Malam itu, Alia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Entah apa, tapi pertemuan singkat itu meninggalkan kesan yang mendalam. Di luar, Bima berjalan menyusuri trotoar sambil menyenandungkan lagu yang baru saja dia ciptakan di kepalanya. Langit Surabaya, yang kini gelap dan bertabur bintang, seolah menjadi saksi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan di hati masing-masing, mereka tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan.